Selamat sore. Hari ini saya akan membuat tutorial mengenai memasukkan Excel di dalam MySQL. Jadi kita memerlukan MySQL untuk membuat perintah yang nanti dapat masuk di dalam MySQL. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah database bernama tabel data yang berisi beberapa kolom, ID, nama pekerjaan, jenis kelamin, dan alamat. Untuk tutorial awal ini cukup sederhana, karena kita tidak akan menggunakan relasi antar tabel di Excel. Jadi Excel itu sangat berguna, selain menjadi pengolahan data, tapi juga bisa untuk mengarahkan data dari MySQL, data dari Excel ke dalam MySQL. Baik, pertama saya ingin memasukkan data dari Excel. Di sini terdapat beberapa kolom. Di sini kolomnya nomor, nama, pekerjaan, jenis kelamin, dan alamat. Sebenarnya kalian bisa menggunakan import Excel di dalam PHP. Tetapi kalau kalian ingin menggunakan Excel juga bisa untuk memasukkan datanya ke MySQL, tapi kita harus menuliskan perintah MySQL-nya. Tidak perlu basa-basi lagi ya. Kita buat suatu perintah untuk memasukkan data ini di dalam MySQL. Pertama kita buat insert into. Kita cek tabelnya, tabel underscore data. Oke. Tabel tbl underscore data. Nah, kenapa saya menuliskan perintah MySQL di dalam Excel? Karena nanti perintah SQL ini akan kita gabungkan dengan beberapa sel di Excel. Pertama kita buat insert into tabel data. Kemudian kita membuat beberapa kolom yang sesuai dengan database. Jadi kalian sudah melihat tadi di dalam MySQL ini ada beberapa kolom, nama pekerjaan, dan yang lainnya. Kita samakan kolom itu dengan yang ada di database. Baik, kita akan memasukkan datanya dahulu ya. Insert into tabel data, kemudian kita tulis field-nya. Di sini nama, pekerjaan, jenis kelamin. Nama, pekerjaan. Kemudian di sini ada jenis kelamin dan alamat. Kita akan mencoba membuat perintah insert-nya. Oke, jenis kelamin, alamat. Nah, kita biarkan dulu. Ini satu data untuk insert into. Kita copy saja di sini. Oke. Kedua, kita ambil datanya yang ini. Kita buat di sini saja, nanti kita akan geser di sini. Insert into values. Terus kita buka kurung. Nah, kita enter. Nanti kita akan menggunakan beberapa perintah di MySQL untuk menggabungkan perintah ini dengan sintak yang ini. Jadi sintak ini nanti untuk nama, pekerjaan, jenis kelamin, alamat. Kita buat dulu. Di sini kita akan membuat tipe stringnya. Karena insert into itu perintahnya seperti ini. Insert into tabel
kolom 1 sampai dst dan seterusnya, values. Di sini harus petik 2 nilai, kemudian koma, petik 2 nilai 2. Nah, petik ini kita simbolkan dengan char. Di MySQL ada suatu perintah char, sama dengan kita buat suatu perintah di MySQL-nya ini. Ada beberapa char yang perlu kalian ketahui juga seperti ini. Karena kita membutuhkan petiknya ini, kita butuh char 34. Ini adalah petik. Kemudian koma. Koma itu adalah char 44. Kita tambahkan dan. Kita lihat di sini ya. 34. Oh, maaf. 44. Nah, jadi di dalam petik nanti ada nilainya. Ini. Kita tambahkan dan di sini. Kita ambil nama dulu. Nih. Karena terus tambahkan, saya menggunakan Apple. Kita gunakan untuk mengunci kolomnya. Lalu kita tutup baris ini dengan char 34 juga. Nah, kalau kita drag ini, maaf, harus keluar warna hitamnya. Oke, kan ini putih, ini hitam. Kita tambahkan di bawah. Nah, ini akan menyesuaikan dengan namanya. Oke. Karena kita membutuhkan pekerjaan jenis kelamin dan alamat, kita tambahkan lagi. Kalian bisa menggunakan di sini, atau kalian menggabungkan di sini. Ditambahkan lagi di sini. Nah, kalau saya akan gabungkan saja. Kita ulang lagi perintahnya. Dan char 34. Dan tambahkan dan lagi. Kita pilih pekerjaan. Ditambahkan dolar. Untuk mengunci. Lalu kita tambahkan lagi char 34. Dan char 44. Itu pekerjaan, kita enter. Di sini nama Agus, kemudian programmer. Lalu kita tambahkan lagi jenis kelamin. Kita bisa membuat fungsi ini secara duplikat. Kita mengulang sampai dia sesuai dengan kolomnya. Char 34, kemudian ini dan. Kemudian char 44. Lagi-lagi, kemudian sekali lagi. Kita buka rumusnya gini aja. Ini di sini ada formula bar, di sini ada untuk panahnya. Char 34. Kemudian kita tambahkan dan. Ini alamat. Oke. Dan char 34. Oke, selesai. Agus programmer laki-laki, Jalan Ibu Pertiwi, Surakarta. Kita drag. Nah, dia akan menyesuaikan dengan datanya. Terakhir kita buat untuk penutupnya. Karena di sini adalah pembuka. Kalau kita drag sampai ke bawah,
Kemudian kita tambahkan yang belakangnya untuk penutupnya. Oke. Kita klik 2 kali ini bisa juga. Tapi kita geser aja biar jelas. Nah, setelah itu kita gabungkan peritahnya menggunakan concatenation. Kita ambil di sini. Karena di aturan kita menggunakan petik. Ada yang menggunakan koma seperti ini, tapi di sini kita petik karena menyesuaikan perintah ini. Dan kita tambahkan. Sekali lagi, teks keempat adalah penutupnya. Oke, selesai. Kita cek salahnya. Ada yang salah di sini. Kita cek mengapa ini tidak masuk. Concatenate rumusnya SM2. Kita cek dulu. Kita lihat trace error dulu. Ya sepertinya udah benar. Coba kita ulang lagi ya. Oh. Kita ulang kembali. Kita drag. Kita tes ke bawah. Oh, udah bisa. Jadi tadi kita nggak perlu menggunakan dolar. Nah, setelah itu, karena ini masih berbentuk rumus, kita tambahkan satu sheet untuk mengambil datanya ini. Kita Ctrl C dan kita Ctrl V di sini. Karena ini akan nanti berbentuk reference. Jadi kita ulang lagi ya. Concatenate. Kita copy dulu di sini. Kita paste. Oh, ini. Nih. Pastenya, paste values. Oke. Nah, dia akan jadi insert into ini. Lalu kita bisa copy untuk pisahkan ya, biar nggak bingung. Nah, ini di sini. Nah, kita udah jadi insert value-nya. Jangan lupa tadi paste option-nya adalah paste value, bukan paste rumus. Nih. Setelah itu kita masukkan, kita copy. Lalu kita masukkan di navigate. Kita pilih query, kita tambahkan. Tabel saya bernama tabel Excel. Sepertinya saya salah menulis. Oh, database saya bernama Excel dan tabelnya bernama tabel data, TBL data. Kita cek dulu apakah benar. Insert into tabel data, oh ya, udah benar. Values, oke, sudah. Kemudian kita copy paste di sini. Oke, lalu kita jalankan. Tadi query, klik, kita jalankan. Affected row.
Jadi dia sudah tertambah. Ini tabel kita, lalu kita refresh. Nah, kita bisa langsung menampilkan datanya lewat website. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian mau import data, tapi kalian harus mengolahnya dulu di MySQL. Ini kalau datanya 10, kalian bisa menggunakan import Excel. Tapi kalau datanya 15.000, nah itu kalian harus menggunakan insert into di sini. Menggunakan Excel-nya ini, kalian harus membuat rumus-rumusnya. Daripada import Excel di website, itu akan membebani server. Mending kita langsung menambahkan lewat database-nya langsung. Seperti itu dari rekomendasi saya. Oke, selamat sore teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Kalian bisa subscribe channel ini jika kalian merasa perlu untuk subscribe atau sesuai dengan tutorial yang kalian inginkan. Oke, terima kasih. Selamat sore.